Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fitratul Husna, mahasiswa BPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Riau Kepulauan dengan NIM 253170439. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja bimbingan klasikal di SMP Kartika 16 Padang di kelas 8 fase D. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak itu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Lagi ya, masih ada yang tidak semangat nampak sama ibu. Bagaimana anak-anak ibu semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu semua, sudah sarapan semuanya ya? Bagi tadi? Sudah. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa agar kelancaran bimbingan kita ini berjalan dengan lancar dan juga diberkahi hendaknya. Kepada ketua kelas, Ibu minta memimpin doa. Siap, Grab. Kepada Ibu Guru hormat, Grab. TK Grab. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu. Siapa yang dipanggil namanya, silakan angkat tangan. Fazil, Hadir, Bu. Farhat, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Rafiq, Noval Ali, Hadir, Bu. Ali Farajiniandra, Hadir, Bu. Rahman Mulyadi, Hadir, Bu. Habib, Hadir, Bu. Jihan Resta Mulia, Naila, Arkananta, Jihan Fazatul Fajrin, Naira Febrina, Mutia Nur Aska, Afun Rahib, Hadir, Bu. Ringo Febian, Al-Maiz. Hadir, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri. Kita gentar membela yang benar.
para korban bullying dan memahami perasaan yang dialami mereka. Yang keempat, mampu mencari solusi yang konstruktif untuk mengatasi masalah bullying. Yang kelima, membangun hubungan positif dengan teman sebaya, guru, dan orang dewasa lainnya. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada namanya yaitu kesiapan kelas. Apakah Ananda Ibu semua sudah siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini? Sudah. Siap? Siap. Oke. Untuk mematikan semangat kita, marilah kita sama-sama ice breaking dulu ya. Kepada Ananda Ibu semua, silakan berdiri. Ice breaking kita kali ini adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini tepuk 1, ini tepuk 2, ini tepuk 3, ini tepuk 4, ini tepuk 5. Oke? Siap? Siap. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tepuk 1. 3 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada Ananda Ibu semua, apa itu pengertian bully? Ada yang saya jawab? Tindakan agresif yang disengaja dan diduga kali yang dilakukan menyakiti seseorang, baik fisik, verbal, sosial, dan maupun cyber. Oke. Bully menurut Hafiz adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh orang lain untuk menyakiti orang lain secara fisik, Maupun verbal, sosial, dan maupun cyber. Itu pengertiannya. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Pernahkah Ananda Ibu ini merasa dikucilkan? Pernah? Pernah. Bagaimana perasaan Ananda saat itu? Sedih. Terus apa lagi? Ibu. Sakit hati apa lagi? Kesal. Apa lagi? Apa lagi? Dongkol, Bu. Dongkol. Oke. Lanjut. Ini dia materi kita tentang bully. Yang dikatakan oleh Hafiz tadi benar ya? Pengertian bully adalah nih. Coba dibaca Mahfud. Pengertian bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi orang lain, baik secara fisik, verbal maupun sosial, yang dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah atau dunia maya. Ciri utamanya adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, baik nyata maupun dirasakan. Oke. Itu dia pengertian dari bullying atau perundungan. Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan untuk menyakiti orang lain, merendahkannya, dan mengintimidasi orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun di dunia maya atau sosial media. Kemudian ciri utamanya adalah adanya ketidakseimbangan kegiatan kekuatan antara pelaku korban, baik nyata maupun dirasakannya. Jadi ya, jenis-jenis bullying itu ada 4. Bullying fisik, sosial, verbal maupun cyber. Bullying fisik itu berkaitan dengan fisik kalian. Apa contohnya itu? Memukul. Apa lagi? Meninju. Apa lagi? Menendang. Mencewer. Apa lagi? Mencubit. Sudah tadi. Apa lagi? Memukul.
Perkataan. Perkataan kita yang menyakiti orang lain. Contohnya apa itu? Menghina, mencaci maki, mengejek, merendahkan. Apa lagi? Mengatai dengan perkataan kotor. Kemudian memberi julukan yang tidak baik. Yang ketiga, bullying sosial. Bullying sosial itu berkaitan dengan seperti kamu semua ini. Berkelompok, menyakiti atau mengucilkan ketika dia berada dalam kelompok kamu. Misalnya si Afun di sini berkelompok. Kemudian si Afun ini dengan kawan-kawannya ini mengucilkan si Jihan. Itu namanya adalah bullying sosial. Yang apa? Bullying cyber. Cyber itu berkaitan dengan media sosial. Apa saja media sosial punya? TikTok, FB, WA, Telegram, Messenger, dan semuanya. Segala sesuatu sosial media itu berkaitan dengan bully. Jika bully dilakukan melalui media sosial itu namanya cyberbully. Menyakiti orang lain di situ, menghina, menfitnah, menyebarkan berita yang tidak asli atau yang tidak benar. Kalau yang sama kita kenal dengan hoax. Lanjut. Bullying itu juga berdampak ya bagi kita semua. Dampaknya ada 3 orang, bagi korban, bagi pelaku, dan juga bagi saksi. Kalau bagi korban apa yang dideritanya? Apa yang dirasakannya gitu? Trauma. Apa lagi? Masalah psikologis, mentalnya. Kemudian juga berdampak pada masalah sekolah. Kalau sekolah dia nanti gimana? Sulit dia berbaur, dia malu. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan kesehatan. Tidak mau makan, nafsu makan turun, mual, muntah, pusing. Bagi pelaku bullying itu juga ada dampak bagi pelaku. Apa kira-kira? Kira-kira ketika kamu jadi bullying, menjadi pelaku bullying, apa yang berdampak bagi kamu? Dikucilkan di kelompok sosial. Nanti ketika kamu menjadikan orang sudah kenal tuh, oh dia itu adalah pelaku bully. Kalau dia sudah ketahuan, sudah diketahui sama orang lain kalau dia adalah pelaku bully, otomatis kita menjauhinya dong. Iya kan? Kita tidak mau dekat sama dia karena dia adalah pelaku bully. Berarti dia dikucilkan dalam kelompok sosial. Yang ketiga, bagi saksi. Saksi siapa? Orang yang melihat atau menyaksikan tindakan bullying, itu namanya saksi. Itu ada tiga tuh. Namanya saksi outsider. Outsider itu ialah ketika dia melihat perilaku bullying itu, dia menolong, membantu. Kalau di sekolah dia mengadukan kepada guru. Kalau di luar dia mengadukan kepada orang dewasa yang dia lihat. Yang kedua, defender. Defender itu adalah orang yang suka membantunya. Ketika dia melihat perilaku bullying itu, dia menolong. Kalau outsider itu ialah dia menghindari alias melihat saja. Kemudian ada namanya yang victim, bully victim. Apa itu bully victim? Kamu pernah mendengar kata-kata victim? Yaitu anggota dari pelaku bully alias anak buah dari perilaku bully. Itu dia dampak bullying bagi korban, pelaku dan juga saksi. Saksi ada berapa tadi? 3. Yang pertama defender. Yang kedua outsider. Yang ketiga bully victim. Ini dia. Bagaimana bila terjadi bullying itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengatasinya?
Yang pertama, Membangun sekolah yang positif. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang positif. Kita berkawan dengan baik. Tidak ada perilaku-perilaku bully. Kita berteman baik. Kita di sekolah ini adalah untuk belajar. Gunanya adalah untuk belajar dan juga mencari teman yang baik. Yang kedua, edukasi tentang bahaya bully. Edukasi itu kan bisa kamu dapatkan di internet. Kemudian ada guru yang menjelaskan seperti ibu ini. Yang ketiga, menerapkan kebijakan anti bullying dengan tegas. Ini biasanya yang dilaksanakan oleh organisasi OSIS. OSIS itu kerjanya sangat berat ya. Itu dia bisa menerapkan kebijakan-kebijakan anti bullying dengan membuat poster di mading sekolah. Yang keempat, melibatkan orang tua. Jadi ketika terjadi bullying itu bekerja sama orang tua, guru, dan juga pihak-pihak yang lain. Kita harus melibatkan itu karena bullying ini adalah perilaku yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus diatasi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial siswa. Gimana caranya itu, Bu? Gimana caranya? Yang pertama, ketika kamu melihat perilaku bullying itu, kamu harus menghindari. Yang kedua, tidak menanggapi atau ketika melihat itu kamu melaporkan kepada orang dewasa yang kamu lihat. Itu ya. Selanjutnya, oke. Itu pemaparan materi kita hari ini. Apakah Anda itu sudah memahami apa itu perilaku bullying? Kenapa bullying itu dilarang? Cara mengatasinya gimana tadi? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kamu tugas. Tugasnya yaitu kamu Ibu suruh menonton. Nonton ini sampai habis. Nanti Ibu akan kasih kamu tugas. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Silakan ditonton Teman-teman di bersama. sekolah selalu menunduk diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Ya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku.
Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke. Kamu sudah menonton tadi peristiwa Sirino. Bagaimana Sirino, apa yang dia rasakan Sirino, apa yang dia alami. Benar? Benar. Jadi ini ada tugas. Anda Ibu kan sudah duduk berkelompok seperti yang Ibu arahkan minggu kemarin ya. Sudah? Sudah sesuai dengan yang Ibu arahkan minggu kemarin? Sudah. Ini ada LKPD yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti kita akan presentasi. Ini sesuai dengan video yang kamu tonton tadi. Bagaimana instruksinya Bu? Tugas ini akan Ibu jelaskan. Di situ kan soalnya ada 3 ya. Ada bagian A, B, dan C. Ananda menjawab semua pertanyaan itu berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Apa materi, apa pelajaran yang diambil hari ini? Silakan. Nanti satu-satu presentasi oleh perwakilan dari setiap kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 2.
ilmu. Kan? Waktu tinggal 5 menit lagi ya untuk presentasi. Silakan dari kelompok mana dulu, 1 atau 2 atau 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang lain mendengarkan, menanggapi atau menambahkan silakan. Ya, siapa dulu silakan. Ya, silakan kelompok 1. Yang lainnya silakan perhatikan teman kita menjelaskan atau mendiskusikan hasil kelompoknya. Perwakilan, silakan. 1 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan hasil diskusi kami. Saya teman-teman dari kelompok 1, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kerasan caranya, Pes. Jawab dari berikut ini. Ajang baru, Pes. Menurut saya, seseorang dengan kata-kata masuk dalam kategori bullying verbal. 2. Mengucapkan seseorang dalam satu kelompok masuk dalam kategori bullying sosial yang dilakukan secara kelompok. Oke. Silakan tarik garis dari jujur kanan di kiri sehingga menjadi jawaban yang benar. Ini adalah kategori bullying secara fisik. Dan 2, itu yang secara verbal. Yang ketiga, cyber yang dilakukan di media sosial. Seperti contoh aplikasinya ke Twitter, Instagram, TikTok, Messenger, dan lain-lain. Apakah kalian pernah melihat teman kalian dibully? Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian dibully? Ya, saya akan menegur dan melarang mereka untuk melakukan bullying. Dan saya akan melaporkan ke seorang yang lebih besar dari saya karena saya tidak bisa sendiri. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kelompok yang lain, apakah ada tanggapan, saran, atau bagaimana? Sepakat dengan jawaban teman tadi? Sepakat. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3, silakan maju. Ya, kepada kelompok 3 silakan. Oke, Habib. Silakan dengarkan teman-teman yang lain bagaimana pula diskusi dari kelompok 3. Saya Habib dari perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Melukai seseorang dengan kata-kata masuk dalam kategori bullying verbal. Ya. 2. Mengucilkan seseorang dalam suatu kelompok masuk dalam kategori bullying sosial. 3. Silakan dari garis dari lajur kanan ke kiri sehingga menjadi jawaban yang benar. Contoh nomor 1 termasuk ke dalam bullying fisik karena melakukan kekerasan. Nomor kedua termasuk ke dalam verbal karena mengejek temannya. Nomor ketiga termasuk ke dalam cyber karena kemudian dari sosial media. Oke. Apakah kalian pernah melihat teman kalian dibully? Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian dibully? Ya pernah. Saya melaporkan kejadian itu kepada guru atau orang dewasa karena perbuatan si pembuli tersebut dan menelernya serta tidak lupa juga menasihatinya. Oke. Begitu saja presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Apakah sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke, kita persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agresi, contohnya mencaci maki, menghina dengan kata kasar dan lain-lain. Mengucilkan seseorang dalam satu kelompok masuk ke dalam kategori bullying sosial. Silakan tarik garis dari jalur kanan ke kiri sehingga menjadi jawaban yang benar. Gambar pertama adalah contoh bullying fisik karena gambar tersebut menampilkan seseorang yang sedang memukul anak lain. Gambar kedua adalah contoh bullying verbal karena seseorang sedang mengejek anak lain. Gambar ketiga adalah contoh bullying cyber karena bullying melalui media sosial. Apakah kalian pernah melihat teman kalian dibully? Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian dibully? Saya pernah melihat teman saya dibully di depan saya. Ketika saya melihat itu, saya langsung melaporkan kepada guru atau orang dewasa di sekitar saya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Gimana? Ada tanggapan atau ada tambahan? Tidak. Sepakat? Sepakat. Nah, itulah hasil diskusi kamu berdasarkan tugas yang telah ibu berikan. Jadi dari pemaparan materi sampai ibu memberikan video tayangan mengenai materi tentang bullying. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran itu? Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Ya, silakan ya. Stop bullying, Bu. Karena bullying dapat merusak mental seseorang dan mengganggu psikologis mereka. Oke, kita harus memberhentikan, kita harus menolak perilaku bullying itu karena bullying itu sangat tidak boleh dilakukan karena dapat merusak mental dan juga psikologis seseorang. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Bullying itu juga ada dampaknya. Dampaknya tadi juga banyak. Ada dampak mengenai kesehatan tadi kan? Kesehatan, setelah itu apa lagi? Mental, kemudian dan juga psikologis. Kemudian apa lagi? Bullying itu juga berdampak kepada orang, kepada saksi, korban, pelaku. Itu, ini dia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita tentang bullying itu adalah tindakan agresif yang disengaja yang dilakukan secara berulang kali, yang tujuannya untuk menyakiti dan tujuannya untuk menyakiti serta menyakiti apa? Membuat belajar. Menyakiti apa? Mental. Menyakiti fisik, verbal, sosial maupun cyber. Itu yang dilakukan untuk menyakiti baik fisik, verbal, sosial maupun cyber. Kemudian dampak bullying itu juga ada masalah psikologis seperti kena trauma tadi. Kemudian ada namanya kecemasan, apa lagi? Depresi dan juga Rendah diri serta rendah diri serta gangguan belajar. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak ibu sudah memahami pembelajaran kita hari ini? Sudah. Nah, ya mungkin cuma demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, sebenarnya kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan kepada Ananda ibu semuanya, kepada ketua kelas silakan. Siap, Brak.